Halo, saya Akli, seorang pengusaha yang terobsesi dengan bisnis, investasi, dan keuangan. Jadi pada video kali ini, kita akan membahas 7 fundamental membangun kekayaan dari nol. Materi video ini bersumber dari buku-bukunya Robert Kiyosaki dan pengalaman saya pribadi. Jadi saya yakin teman-teman tidak akan menemukan materi ini di manapun. Oke, jadi langsung saja. Ada 7 fundamental dalam membangun kekayaan dari nol, teman-teman. Jadi yang pertama itu dia ada mindset, yang kedua itu target finansial, yang ketiga mengelola uang, yang keempat membelanjakan uang, yang kelima mendapatkan uang, yang keenam membuat uang bekerja, dan yang ketujuh meningkatkan kecerdasan finansial. Ayo kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama adalah mindset. Jadi ada 3 mindset utama dalam membangun kekayaan dari nol gitu. Robert Kiyosaki sering ngulang-ngulang materi ini karena ini penting banget teman-teman. Yang pertama, mindset yang pertama itu adalah miskin itu fase, bukan identitas. Ini yang membedakan antara orang kaya dan orang miskin. Orang kaya menganggap bahwa kemiskinan adalah fase. Orang miskin menganggap bahwa kemiskinan adalah identitas. Misalnya, wah Kak Akli, saya mah orang miskin, keluarga saya, kakek saya, bapak bapak saya, kakek saya gitu ya. Itu miskin semua, tetangga saya semuanya miskin gitu. Jadi saya nggak akan bisa jadi kaya karena kemiskinan itu udah takdir gitu. Nah itu bakal susah tuh untuk jadi kaya. Kenapa? Karena kemiskinannya itu udah melekat pada identitasnya gitu. Contoh mental kaya adalah tidak suka meminta. Saya mau cerita dikit. Saya nggak pernah minta uang ke orang tua itu sejak SMP, teman-teman. Jadi ibaratnya ketika SMP itu saya udah jarang minta uang ke orang tua. Kenapa? Karena ibaratnya ada jadwalnya gitu. Jadi saya tuh dulu, seingat saya, umumnya anak SMP itu jatahnya 20.000 per hari. Kalau saya beda, saya dikasihnya 50.000. Tapi untuk 3 hari, itu pinternya bapak saya tuh. Jadi saya ngerasanya, waduh, gua kaya banget nih. Dikasihnya 50.000 untuk 3 hari gitu. Padahal kalau dihitung-hitung, itu orang yang 20.000 per hari sama uang jajan saya yang 50.000 untuk 3 hari itu lebih gedean mereka gitu. Mereka 3 hari bisa 60, sedangkan saya 50.000 untuk 3 hari gitu. Jadi misalkan kalau orang tua saya lupa untuk ngasih uang, saya tetap ke sekolah gitu. Kenapa? Karena saya udah punya habit nabung, saya punya dana darurat dari kecil ya. Itu alasannya saya nggak pernah minta uang ke orang tua gitu. Itu salah satu contoh mental kaya. Terus contoh yang lain adalah senang memberi pada orang lain gitu. Kalau teman-teman senang memberi, senang ngasih pada orang lain, itu salah satu contoh mental kaya gitu. Karena orang kaya, orang terkaya di dunia, itu pasti ujung-ujungnya adalah filantropi. Filantropi itu dia bikin sebuah yayasan, uang yang gede itu dia dikumpulin, dimasukin ke si yayasan ini, nanti tugasnya si yayasan ini atau foundation, itu tujuannya untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Contoh, Bill Gates, teman-teman tahu kan Bill Gates? Itu pendiri Microsoft. Teman-teman kalau misalkan ngetik pakai Word, Excel itu kan Microsoft. Itu yang bikin Bill Gates. Nah, dia tuh bikin foundation namanya Bill Gates and siapa itu nama istrinya. Foundation itu ujung-ujungnya. Itu dia tujuannya untuk menyelesaikan masalah malaria. Jadi keuntungannya di Microsoft itu dia dipakai untuk menyelesaikan masalah malaria, ngasih vaksin gratis gitu. Jadi dari sekarang teman-teman harus senang untuk memberi ya. Terus yang lain adalah contoh mental kaya yang lain itu tidak suka menyalahkan siapapun. Orang kaya itu mereka lebih senang nyalahin diri sendiri, teman-teman. Dan saya relate sekali ya. Jadi misalkan saya ngobrol, saya punya kenalan gitu, dia pengusaha, investor, saya punya kenalan,
yang saya perhatiin benang merahnya adalah mereka tuh nggak pernah nyalahin hal eksternal, mereka selalu nyalahin diri sendiri. Contoh kayak sekarang kan rupiah lagi melemah ya, itu tuh pengusaha dia nggak ngelihat, nggak peduli gitu, pokoknya ini melemah mau gimana, mau jelek mau buruk dia nggak peduli gitu, karena itu kan eksternal, nggak bisa di ini, nggak bisa kita intervensi. Yang bisa kita intervensi adalah hal-hal yang di dalam kendali kita gitu. Jadi misalkan kalau misalkan rupiah melemah, pengusaha itu harus ngurang-ngurangin minjem uang ke bank. Kenapa? Karena kalau minjem uang ke bank itu floatingnya, suku bunganya kan cenderung naik. Nanti bunga pinjamannya juga jadi naik gitu. Jadi kan nggak bagus. Tapi sisi baiknya adalah kalau kita berinvestasi, entah itu di obligasi atau mungkin di deposito, di RDPU, RDPT, itu keuntungan kita lebih gede teman-teman. Kenapa? Karena ketika suku bunga naik, return dari hasil investasinya juga jadi naik. Gitu. Makanya ketika rupiah sekarang lagi melemah, itu yang diuntungkan ya investor, orang yang nanamin duit di pasar modal, orang yang nanam duit di obligasi, ya seperti itu. Oke, kita lanjut ke mindset yang kedua, yaitu orang kaya membeli aset, orang menengah ke bawah itu membeli liabilitas. Aset adalah segala sesuatu yang membuat uang masuk ke kantong. Liabilitas adalah segala sesuatu yang membuat uang keluar dari kantong. Oke? Jadi misalkan kalau ada yang nanya, rumah itu aset atau liabilitas? Jawabannya adalah tergantung. Kalau rumahnya dipakai untuk tempat tinggal, dia liabilitas. Kenapa? Karena rumah yang kita tinggalin itu dia membuat uang keluar dari kantong. Karena ada biaya listrik, ada biaya perbaikan, ada biaya pajak bangunan dan sebagainya. Itu kan uangnya keluar dari kantong ya. Makanya liabilitas. Terus contoh aset adalah rumahnya disewain. Misalkan teman-teman punya apartemen, harganya 300 juta. Terus teman-teman sewain mungkin misalkan ya 3 juta per bulan. Nah, itu kan setiap bulannya dia ngasilin income, ngasilin pendapatan ke teman-teman. Nah, itu aset teman-teman. Gitu. Oke, pokoknya segala sesuatu yang membuat uang masuk ke kantong dia disebut aset. Kalau segala sesuatu yang membuat uang keluar dari kantong itu namanya liabilitas. Oke, good. Mindset yang ketiga itu orang kaya fokus peluang, orang menengah ke bawah fokus hambatan. Jadi untuk mengetahui seseorang itu mentalnya mental kaya atau mental menengah ke bawah, mungkin kita bahasanya biar simpel mental miskin itu ya, itu gimana dia nentuin fokus. Kalau teman-teman ngelihat orang terus si orang itu dia fokusnya selalu pada peluang, itu dia mental kaya, punya mental kaya. Terus kalau teman-teman ngelihat orang ini sukanya ngeluh aja, hidupnya ngeluh, nyalahin pemerintah, nyalahin orang lain, nyalahin nasib segala macam, dia fokus pada hambatan, itu dia mentalnya mental miskin. Saya mau kasih contoh sederhana. Ini saya cerita ini bersumber dari bukunya Henry Manampiring, judulnya itu Filosofi Teras. Ini buku tentang stoikisme. Jadi diceritakan di sebuah pasar itu ada 2 ekor anjing yang diikat di kereta kuda. Kita sebutnya anjing A sama anjing B. Si anjing A sama si anjing B ini dia lehernya diikat tali gitu. Jadi ibaratnya si kereta kudanya jalan, terus si 2 anjingnya ini talinya diiketin gitu ke kereta kuda gitu. Jadi mereka
terpaksa harus jalan, terpaksa harus lari gitu, ikutin si kereta kudanya. Anjing yang pertama, anjing itu dia ngeluh, dia ngelolong gitu, seolah-olah wah kenapa majikan saya ini begitu jahat, saya ingin istirahat, saya capek jalan-jalan terus, gini, ini bentuk penyiksaan segala macam. Itu anjing pertama, dia ibaratnya ngeluh gitu, karena apa, dipaksa jalan, lehernya diikat gitu kan. Tapi di momen yang lain, anjing yang kedua, anjing B, itu dia malah happy. Jadi bayangin teman-teman, ada anjing, dia lagi jalan, terus ekornya tuh ke atas dikibas-kibasin, dia lagi happy tuh jalannya, happy. Kenapa si anjing B itu bisa happy? Karena dia senang, dia mikir, wah majikan saya perhatian banget nih, saya biasanya cuma di rumah, sekarang diajak jalan-jalan gitu, terus saya bisa nyapa orang, saya bisa ngelihat pemandangan. Dari cerita tersebut, teman-teman bisa ngelihat dua POV itu, dua realitas yang berbeda. Kalau Robert Kiyosaki bilangnya ini dunia kaya sama dunia miskin. Dunia miskin tuh dunia yang dilihat sama kacamata anjing yang pertama, anjing A. Anjing miskin, apa? Dunia miskin itu. Kalau dunia kaya itu kacamata yang dilihat oleh anjing kedua, anjing B. Itu beda banget kan? Padahal kondisinya sama. POV-nya beda. Sama kayak gini. Misalkan ada anak muda, hidupnya sama-sama ngerintis dari nol, sama-sama nggak punya privilege, sama-sama sandwich generation, sama-sama broken home misalkan ya. Orang yang pertama mungkin ngeluh, dia bisa depresi, dia bisa kehilangan jati diri, dia bilang wah saya mah hidupnya nggak hoki gitu, coba aja saya anaknya Raffi Ahmad, saya mungkin hidupnya enak, gini, banyak ngeluh ya, tiduran, terus akhirnya dia melakukan aktivitas buat ngilangin stresnya, kayak menghabiskan waktu main game, tidur segala macam. Jadi nggak ada perjuangan. Tapi mungkin di momen yang lain, anak muda, mungkin Gen Z, teman-teman di luar sana, itu ketika di momen yang sama, barangkali ada yang mikir ini, wah saya bersyukur sekali dikasih hidup sama yang maha kuasa, dikasih kehidupan kayak gini. Kenapa? Karena ketika saya lagi di fase miskin, ketika saya lagi lagi di fase sandwich generation, saya harus ngebiayain adik-adik saya, itu saya sangat bersyukur sekali. Kenapa? Karena saya memiliki daya juang yang nggak dimiliki anak konglomerat. Anak konglomerat itu dia mentalnya nggak ada mental perjuangan, karena hidupnya udah enak. Kalau saya ada mental juang gitu, kayak bapaknya. Anak yang konglomerat itu dia miskin juga teman-teman. Di fase miskin pasti. Misalkan teman-teman pernah makan Indomie, itu kan didirikan diciptakan sama Sudono Salim yang pendiri PT Indofood gitu. Itu beliau miskin teman-teman awalnya. Ketika udah gede, bisnisnya bagus, anak keduanya Antoni Salim itu yang ngelanjutin, itu udah mulai enak gitu. Jadi kalau teman-teman ngelihat ada anak orang kaya, itu dia pasti orang tuanya juga menderita gitu. Biasanya fasenya gini, generasi pertama membangun, generasi kedua melanjutkan, generasi ketiga ngancurin, biasanya gitu. Kalau saya pribadi, ini saya generasi pertama gitu. Saya generasi yang ngebangun. Saya yakin teman-teman yang nonton video ini sama kayak saya. Kita senasib gitu ya. Kita sama-sama di generasi satu, fase membangun. Jadi wajar banget kalau misalkan banyak hambatan. Wajar banget kalau seandainya ketika kita ingin melakukan sesuatu, ingin fokus sesuatu, tapi banyak banget rintangan, hambatan, stres, itu wajar banget. Malah harus bersyukur. Kenapa? Karena itu yang membuat mental kita beda dari orang lain.
Orang lain kalau di fase kita, mungkin mereka bakal tumbang, bakal stres, bakal depresi. Kalau kita kan enjoy-enjoy aja gitu, ketawa-ketawa aja gitu, ya kan? Jadi dinikmati aja. Poin yang kedua adalah target finansial. Saya banyak dari SMP sampai sekarang itu banyak banget baca buku soal bisnis, investasi, dan keuangan. Itu karena saya terobsesi dengan topik itu ya. Karena menurut saya itu topik yang sangat menarik, gitu kan. Ini contoh buku yang eh, di sini itu ibaratnya habis dibaca, saya taruh di sini biasanya. Tapi sebenarnya ini dikit banget teman-teman. Karena buku saya itu ada di lemari belakang itu, saya punya dua lemari, satu lemari besi, satu lemari kayu, itu isinya full buku saya semua gitu. Kalau teman-teman lihat di Instagram saya itu ada ya, buku isinya buku semua. Ya bayangin dari SMP sampai sekarang. Jadi saya cuma beli baca timbun, beli baca timbun. Kadang suka dibaca lagi gitu. Jadi untuk target finansial umumnya di buku-buku tentang keuangan itu pasti disaranin yang pertama banget adalah dana darurat. Dana darurat itu umumnya 3 sampai 6 bulan pengeluaran. Gitu kan? 3 sampai 6 bulan pengeluaran. Misalkan teman-teman nih mahasiswa, pengeluarannya misalkan sebulan tuh 1 juta. Berarti teman-teman harus punya 3 sampai 6 juta sebagai dana darurat. Oke, 3 sampai 6 juta. Kalau misalkan ada kebutuhan yang benar-benar darurat, kemudian uangnya kepake, nah si uang yang 3 sampai 6 juta itu harus diisi lagi. Pokoknya ini bare minimum gitu. Kalau kepake, isi lagi. Kepake, isi lagi. Ini kayak ember gitu. Jadi dia nggak boleh kosong. Oke, itu konsepnya dana darurat tuh kayak gitu. Ya, terus di buku-buku keuangan itu dia nggak dijelasin secara spesifik ya, nominalnya berapa. Dia cuma bilang 3 sampai 6 pengeluaran, 3 sampai 6 bulan pengeluaran gitu aja. Tapi kalau saya boleh ngasih spesifik, ini bersumber dari eh, Bank Dunia gitu. Kalau nggak salah itu sekian ribu dolar itu kalau dikonvert ke rupiah itu sekitar 10 juta. Oke, 10 juta. 10 juta rupiah ya, bukan 10 juta dolar. 10 juta dolar itu gede banget. 10 juta rupiah. Jadi kalau seandainya teman-teman udah punya duit 10 juta, ini udah bagus banget. Taruh di dana darurat. Saran saya sih taruhnya di RDPU ya. Jadi RDPU tuh dia isinya deposito, bank segala macam. Tapi bedanya kalau deposito tuh returnnya cuma 2%. Teman-teman itu uang yang ngendap di bank dan gak bisa dipakai. Tapi kalau RDPU itu dia returnnya 4,5 sampai 5%. Itu 2 kali lipat loh. 2 kali lipat deposito. Dan uangnya kalau teman-teman butuh bisa langsung cairin. Itu enak banget. Jadi ada aplikasi, saya kan suka banyak review aplikasi keuangan ya. Mungkin nanti saya bakal ini ya, review aplikasi keuangan gitu yang ada di Play Store, itu saya cobain semua tuh. Saya kan orangnya suka eksperimen ya, suka explore. Saya cobain semua, saya cari yang mana terbaik, saya nemuin beberapa yang terbaik. Cuma karena saya tidak di endorse, saya jadi nggak bisa rekomendasi ke teman-teman nama aplikasinya apaan. Pokoknya ada lah satu aplikasi yang mana ini tuh RDPU-nya, reksadana pasar uangnya, itu dia bisa dicari instan. Aplikasi yang lain nggak ada. Gitu. Jadi untuk pemilik aplikasi tersebut kalau mau endorse saya DM aja. Nggak, bercanda-bercanda. Itu yang pertama, dana darurat. Berapa nominalnya? Di atas 10 juta. 3 sampai 6 kali 3 sampai 6 bulan pengeluaran. Oke. Itu kalau di atas 10 juta bagus, itu better. Kemudian yang kedua, nah biasanya orang-orang kalau udah punya dana darurat, itu target finansial orang tuh beda-beda. Ada dia yang pengen beli kendaraan, ada dia yang pengen buat nabung nikah, ada yang pengen beli rumah, itu macam-macam. Cuma kalau untuk saya pribadi,
Saya tuh target finansialnya cuma dua. Satu, dana darurat. Dua, dana pensiun. Gitu. Loh, Kak Akli, kok masih muda udah nyiapin dana pensiun? Jawabannya, karena saya nggak mau kerja selamanya. Saya mau cerita dikit. Jadi, bapak saya, itu dia ibaratnya awalnya kerja di rumah sakit, dia perawat anestesi, kemudian ketika saya SD dia buka klinik di rumah ya, itu penghasilannya gede banget, sehari bisa sekian sekian gitu. Cuman yang menjadi masalahnya adalah dia nggak punya dana pensiun. Alhasil ketika di usia senjanya dia udah nggak kerja lagi, dia nggak punya pendapatan, nggak punya tabungan, jadi semua hartanya tuh nol. Dan saya nggak mau kayak gitu. Saya nggak mau ngebebanin anak-anak saya ke depannya, gitu kan. Jadi saya harus punya dana pensiun. Gitu. Ini mungkin teman-teman di rumah mungkin ada yang beda dengan saya target finansial nih, dan itu nggak apa-apa, wajar banget karena manusia itu unik, gitu ya. Tapi misalkan kalau teman-teman uh, pengen ibaratnya udah punya dana darurat, terus pengen juga punya dana pensiun gitu, yang mana kalau dana pensiun ini terpenuhi, teman-teman udah nggak perlu kerja lagi, seriusan nggak perlu kerja lagi, karena kalau kita tarik returnnya 4% setiap tahun, itu kita udah bisa memenuhi kebutuhan bulanan gitu. Misalkan si kumpulan uangnya gede ini kita taruh di obligasi ya. Obligasi itu returnnya anggaplah 7%, sekitar 7%. Yang mana dari 7% ini 4%-nya kita tarik setiap tahun ya kan. Terus 3%-nya itu kita tembak lagi tuh, kita investasiin ulang ke si modal yang gede ini. Jadi ibaratnya teman-teman udah mah nggak kerja tapi dapat pemasukan setiap bulan, terus uangnya makin ngelipat karena 3% itu. Itu fantastis banget. Itu alasan saya dari muda, dari awal tuh udah nyiapin dana pensiun tuh gitu. Terus untuk uh, dana pensiun tuh targetnya berapa? Simpelnya gini, kebutuhan teman-teman per tahun dikali 25, itu targetnya. Misalkan saya kebutuhan hidupnya sebulan tuh 5 juta, ya kan? 5 juta dikali 12 itu setahun berarti ketemu 60. 60 dikali 25 berapa tuh? Bentar ya, saya hitung dulu. Oke, benar, 60 juta. 60 juta dikali 25 sama dengan 1,5 M. Jadi target dana pensiun saya awal-awal adalah 1,5 M. Gitu. Jadi kalau 1,5 M-nya udah terpenuhi, nah hidup saya udah lumayan enak tuh. Ibaratnya saya udah nggak khawatir besok nggak dapat kerjaan, saya nggak khawatir rupiah melemah apa segala macam, saya aman gitu. Ini duitnya pasti saya convert ke dolar mungkin ya, ada mungkin taruh di Bitcoin, taruh di S&P 500, taruh di obligasi, dipecah gitu. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah mengelola uang. Nah, untuk mengelola uang ini, teman-teman harus punya yang namanya saving ratio. Saving ratio itu ibaratnya pemasukan terus dikurangi pengeluaran. Itu berapa persen yang bisa teman-teman tabung? Ya kan? Kalau di buku The Richest Man in Babylon, itu minimal banget 10%. 10% dari pemasukan. Pemasukan teman-teman misalkan 1 juta. Ini kita contoh gampang doang ya, biar gampang dihitung. Misalkan pemasukan teman-teman 1 juta, 10%-nya adalah 100.000. Nah, teman-teman mau nggak mau 100.000 ini harus diinvestasikan, harus ditaruh di dana darurat itu misalkan ya.
gitu. Dan ini nggak boleh dipakai, harus ditimbun terus. Ibaratnya simpen lupain, simpen lupain, simpen lupain gitu. Pokoknya mau taruh di cash, mau taruh di tabungan, di rekening bank, bebas gitu. Pokoknya 10% dari ini, dari pemasukan itu harus disisihkan gitu. Yang salah adalah orang tuh pemasukan, pengeluaran macam-macam, sisanya tabung. Salah. Yang benar adalah pemasukan, tabung dulu persentase ya. Mungkin 10% dulu nih teman-teman, kalau baru mulai 10% dulu biar ada habit nabungnya, baru sisanya pakai hidup pengeluaran. Kalau saya pribadi ini saya agak gila ya. Jadi kayaknya jangan diturutin deh. Agak gila gitu. Kalau saya itu saving rasionya 50 sampai 80%. Misalkan income saya sekian, itu 50 setengahnya sampai 80% itu saya tabung dulu tuh, hilang, set, ditabung, diinvestasikan, masukin ke instrumen investasi gitu. Sisanya itu 50 sampai 30% baru dipakai buat hidup. Gimana caranya harus bisa dipakai hidup gitu. Cukup nggak cukup, harus cukup. Kalau saya gitu, karena saya kan ibaratnya pengen pensiun muda gitu, jadi harus ada yang dikorbankan. Saya pernah dengar kutipan dari salah satu buku, saya lupa ini dapat di buku yang mana gitu. Kesuksesan berbanding lurus dengan pengorbanan. Kalau teman-teman belum sukses, barangkali pengorbanannya kurang gitu. Makanya ketika baca kutipan itu, saya langsung mikir tuh apa yang pengen saya korbanin gitu. Salah satunya adalah ya kesenangan di masa muda, main sama temen, itu saya pengen korbanin ya, supaya saya bisa lebih cepat pensiun gitu, supaya saya bisa cepat fokus ke hal-hal yang ingin saya sukai gitu, fokus pada hal yang saya sukai itu, mengelola uang. Terus itu kan pertama saving ratio. Yang kedua itu teman-teman harus budgeting. Ini saya habit nabung, habit budgeting itu udah punya dari SMP, alhamdulillah ya. Budgeting tuh sesimpel gini, teman-teman tulis di kertas atau di HP juga boleh. Jadi pemasukan sekian, tulis pemasukannya berapa, terus pengeluarannya satu, tabung dulu. Ibaratnya mau nabung berapa, misalkan awal-awal nih nabung 10% berapa, tulis. Terus buat bensin, buat makan, buat jajan, itu dipisahin tuh. Oke. Terus buat A, buat B, buat C gitu. Pokoknya semua pengeluaran tulis. Nah, dalam 1 bulan itu kita harus ngikutin, ibaratnya ngikutin si budget ini, cukup nggak cukup, harus cukup gitu. Nanti bulan depan kita review apa yang kurang, apa yang lebih, review. Bahkan kalau saya pribadi itu saya nyatat tuh di Excel. Saya orangnya agak rapih ya, jadi saya catat di Excel. Nanti saya tunjukin deh ya, ibaratnya. Tapi yang buat contoh doang gitu, yang buat pribadi mah agak privasi ya. Ada yang buat contoh. Yang penting kan teman-teman tahu formatnya kayak gimana, cara berpikirnya kayak gimana gitu. Buat contoh doang. Itu kalau teman-teman udah bisa nge-saving rasio, nge-save misalkan 10% setiap bulan dari pemasukan, kemudian budgeting setiap bulan, itu teman-teman pelan-pelan hidupnya bakal berubah loh. Teman-teman yang tadinya suka belanja, suka impulsif, pelan-pelan jadi suka nabung. Jadi kalau mau belanja ini sesuatu tuh kayak sayang gitu. Kalau nggak penting-penting banget tuh nggak mau. Pokoknya kalau saya pribadi dapat uang itu saya langsung tabung. Saya langsung tabung gitu. Saya nggak pernah misalkan dapat uang jajanin habis. Nggak pernah, karena saya ngerasanya kayak kayak sayang aja nggak bisa gitu. Habitnya udah kebangun gitu. Harapannya habitnya bisa nular ke teman-teman. Tapi ya untuk membangun habit ini nggak cepat juga, maksudnya nggak instan, butuh proses. Saya juga kan habit lancar-lancarnya mungkin ketika SMA, lulus SMA, kuliah gitu kan, udah mulai agak lancar habitnya
Karena saya mulai dari SMP gitu, jadi jangan disamain. Oke, itu yang ketiga, mengelola uang. Yang keempat, itu membelanjakan uang. Nah, membelanjakan uang ini sebenarnya ada strateginya, teman-teman, dalam mengelola keuangan. Ini diajarin sama si Robert Kiyosaki. Kalau kamu nggak bisa ngelola pengeluaran kamu, kamu nggak bisa mengontrol hidupmu gitu. Jadi pokoknya teknik membelanjakan uang, ini poin yang keempat dari 7 fundamental keuangan, membangun kekayaan dari nol, itu mencatat setiap pengeluaran sekecil apapun. Bisa pakai aplikasi. Saya juga pakai aplikasi tertentu, ada di Play Store, teman-teman bisa cek sendiri gitu. Saya nggak bisa sebut karena saya nggak di endorse ya. Pokoknya catat setiap pengeluaran sekecil apapun. Contoh, saya parkir 2.000, itu dicatat. Serius, itu ada catatannya. Nanti saya mungkin kasih lihat ya. Contoh doang ya. Yang lainnya agak saya sembunyikan gitu karena privasi ya. Ntar ketahuan, oh iya Akli beli ini gitu. Gitu ya. Kemudian itu membelanjakan uang. Pokoknya catat setiap pengeluaran setiap bulan sekecil apapun, ya kan? Kemudian review setiap bulan. Ini nanti nyambung kayak poin yang tadi tuh, yang budgeting harus direview. Pokoknya setiap bulan kalau saya pribadi itu saya pasti budgeting, terus saya ngeinterpretasi, saya nganalisa pengeluaran saya apa aja. Terus oke, bulan depan berarti supaya enggak boncos nih, duitnya enggak kemana-mana, saya harus bikin gini strategi gitu. Jadi setiap bulan itu teman-teman bakal meningkat tuh, bakal semakin kaya, bakal semakin meningkat skill manajemen uangnya, dan itu penting dan harus dimulai dari sekarang. Itu. Kemudian yang kelima adalah mendapatkan uang. Jadi ada 6 level dalam mendapatkan uang. Level 1, level 2, 3, 4, 5, 6. Level yang ke-1 itu menukar tenaga. Level yang kedua itu menukar waktu. Yang ketiga itu menukar skill. Yang keempat menukar outcome. Yang kelima itu sistem. Yang keenam itu profit sharing. Kita bahas satu-satu. Oke. Yang level pertama itu adalah menukar tenaga. Misalkan ada seorang pekerja, dia disuruh buat ngangkut barang dari titik A ke titik B. Gitu. Dia menukar tenaga. Kenapa? Karena ketika barangnya diangkut dia dapat duit gitu. Dibayar berdasarkan tenaga yang dikeluarkan gitu. Semakin banyak dia ngangkutnya, dia semakin kaya gitu, dan itu berat ya. Karena tenaga manusia terbatas. Terus yang kedua adalah menukar waktu. Nah, ini umum banget nih di dunia. Orang tuh kan kerja biasanya setiap bulan digaji ya. Nah, itu nukar waktu. Kelihatannya kayak nuker skill, padahal itu nuker waktu sebetulnya. Formatnya nuker waktu gitu, meskipun dalamnya ada skill. Buat skill nanti kita bahas bentar. Nuker waktu ini banyak contohnya, cuma yang paling umum adalah gaji bulanan. Itu nuker waktu, teman-teman dibayar untuk ngerjain suatu hal, nanti setiap bulan digaji, itu nuker waktu gitu. Cuma ada sebuah masalah nih. Masalah dari nuker waktu ini, teman-teman untuk dapetin uang itu lama, butuh nunggu waktu bulan berikutnya. Teman-teman pasti yang pernah kerja, saya juga pernah kerja gitu, jadi saya ngalamin ya, ibaratnya nunggu tanggal gajian, dan itu wajar banget gitu, karena kita digajinya per waktu gitu, digajinya berdasarkan waktu per bulan gitu. Ada lagi contohnya, dia konsultan pajak dibayar juga per waktu. Misalkan teman-teman konsultasi selama 2 jam, bayar sekian gitu. Gitu kan. Nah, itu formatnya kalau waktu ini juga agak susah ya. Kenapa? Karena waktu manusia terbatas, tenaga manusia terbatas, waktu manusia terbatas. Jadi untuk dapetin income yang gede itu agak susah. Ini yang enggak disadari kebanyakan orang gitu.
Kadang yang masalah bukan pekerjaannya, tapi format dalam mendapatkan uangnya gitu. Orang yang nggak paham, makanya kita bahas di sini gitu ya, supaya teman-teman lebih eh, paham lagi gimana caranya saya dapat uang lebih banyak supaya saya bisa nabung dana darurat dan berinvestasi gitu. Itu level 2. Level ketiga adalah menukar skill gitu. Jadi teman-teman skillnya ditukar sama uang. Contoh skill adalah video editing. Misalkan teman-teman ngedit sebuah video gitu kan. Nah, teman-teman pokoknya dibayar hasil editannya gitu. Mau teman-teman ngerjainnya 1 minggu, 1 jam, 30 menit, 1 menit, itu klien gak peduli. Pokoknya ngedit beres, bagus, oke gitu, dibayar. Dibayarnya berdasarkan skill gitu. Bedanya sama yang tenaga, kalau tenaga ini biasanya umumnya bisa dilakukan oleh semua orang. Kayak ngangkut-ngangkut barang, kan itu kan semua orang bisa lakukan. Tapi kalau skill, ini teman-teman harus belajar, harus latihan, harus ada ibaratnya repetisi yang banyak gitu. Itu bedanya skill. Terus yang keempat yaitu outcome. Outcome ini dia agak mirip-mirip sama skill. Cuma bedanya outcome ini kita menjanjikan sesuatu dan kita dibayar berdasarkan hasil. Contoh, ini saya pasti ngasih contohnya sama terus. Misalkan teman-teman punya bisnis marketing agency. Teman-teman bilang ke klien, gitu. Misalkan klien teman-teman ini adalah bisnis kecantikan. Bapak Ibu, pokoknya klinik kecantikan Bapak Ibu, omsetnya saya doublein. Kalau omsetnya nggak double, saya nggak usah dibayar. Nah, itu kan nuker hasil ya. Ngejajanin sesuatu nuker hasil. Ketika omsetnya nggak double, dia nggak dapat bayaran gitu. Gitu. Itu level 4 tuh. Itu biasanya udah punya jam terbang, udah punya pengalaman yang luas. Karena dia bisa yakin banget itu. Kan nggak semua orang bisa seyakin itu. Itu butuh jam terbang. Terus saya mau bilang dulu bahwa orang itu berada di level 1 sama level 2 itu 90% orang. Ya. 90% orang berada di level 1 sama level 2. Mereka nuker tenaga sama nuker waktu. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri gitu. Contoh di dunia nyata. Terus di level 3 sama 4 ini mungkin 9% orang gitu. 9% orang ini dikit. 9% orang dia ada yang punya skill, nuker skill. Terus dia kalau skillnya udah jago banget, pengalamannya udah luas, itu dia pasti nukernya outcome gitu, ngejanjinya hasil. Kalau hasilnya nggak bagus, udahlah gue nggak usah dibayar gitu kan. Nah 1% ya ini nih. Ini levelnya konglomerat, miliarder, itu pasti formatnya gini. Yang level 5. Level 5 itu sistem. Sistem ini maksudnya dia sistem bisnis. Teman-teman ibaratnya membangun bisnis dari nol. Bisnisnya apapun lah, bebas. Nah, kan pelan-pelan delegasi itu. Pertama teman-teman delegasi bagian marketing, kemudian bagian sales, kemudian bagian accounting, pelan-pelan di delegasi sampai full tuh teman-teman, sampai nggak ada kerjaan gitu. Awalnya dikerjain semua, pelan-pelan delegasi. Nah, kan ketika udah delegasi sampai full gitu, teman-teman udah nggak harus kerja kan, gitu. Bisnisnya bisa jalan sendiri gitu. Udah ada manajernya, udah ada mungkin yang lebih advance, dia udah ada direkturnya. Wah, teman-teman jadi pemegang saham gitu kan. Nah, itu sistem. Ini nggak banyak orang yang bisa di level ini. Saya juga lagi proses menuju ke sana dan sulit ya. Delegasi itu nggak semudah itu. Orang kan banyak kan content creator bilang, wah bikin bisnis itu harusnya autopilot, harus delegasi gini. Padahal nggak semudah itu loh. Di lapangan nggak semudah itu. Nyari orang yang tepat aja susah gitu.
mempertahankannya juga susah. Jadi ya butuh proses, nggak bisa cepat-cepat. Jadi harus dinikmati. Kunci harus dinikmati. Gitu, itu level 5, sistem. Dan ini yang terakhir adalah level 6, profit sharing. Ketika teman-teman udah menghasilkan uang dari bisnis, dari kerjaan, dari menukar skill, dari manapun, punya sekumpulan uang, uangnya diinvestasikan ke bisnis orang lain misalkan. Nah, nanti kan teman-teman jadi pemegang saham tuh. Kalau pemegang saham biasanya dia dapat dividen setiap tahun. Dividen ini dari laba bersih bisnisnya atau perusahaannya. Nah, itu konsep dari profit sharing. Teman-teman nggak kerja kan, badannya nggak kerja, tapi duitnya yang kerja, bekerja keras buat teman-teman gitu. Semakin banyak uang yang teman-teman investasikan ke bisnis tersebut, ketika bagi dividen, returnnya atau keuntungan yang teman-teman dapatkan itu lebih lebih gede lagi gitu. Ini dari segi pajak juga beda loh. Ini ngaruh nih. Contoh, kalau pajak progresif itu pajak penghasilan. Teman-teman kalau nuker waktu, nuker tenaga, nuker skill, itu kena pajak progresif. Itu dia bisa sampai 35% loh. Tergantung pendapatan tahunan teman-teman. Bayangin teman-teman capek kerja, tapi 30%-nya diambil sama tukang pajak gitu. Kalau teman-teman nggak bayar ya teman-teman kena masalah. Tapi bedanya, kalau profit sharing, kalau dividen ya, itu flat. Dia pajaknya cuma 10%. Padahal duitnya gede banget kan. Keuntungannya gede banget, cuma pajaknya cuma 10%. Tapi kalau pajak penghasilan, kita kerja udah berdarah-darah, udah kerja keras, itu bisa sampai 35%. Gitu. Si Robert Kiyosaki juga suka bilang bahwa kadang sistem regulasi itu dibangun oleh orang-orang kaya. Makanya dengan mengetahui hal itu, kita harus tahu dulu nih, aturan orang kayanya kayak gimana. Gitu. Salah satu aturannya dari segi pendapatan ini kan teman-teman jadi tahu, jadi dari segi pajak tuh beda ya. Dari segi pajaknya beda gitu. Makanya saya nggak mau kaya dari pendapatan gitu. Saya pengen kaya dari hasil investasi karena dari segi pajaknya aja rendah. Itu nomor 5. Clear ya? Kemudian yang keenam adalah membuat uang bekerja. Robert Kiyosaki pernah bilang, orang jika ingin kaya, dia harus bisa membaca laporan keuangan sederhana. Gitu. Sedangkan di sekolah kita nggak diajarin tuh cara baca laporan keuangan tuh gimana sih yang simpel banget gitu. Jadi dikarenakan saya yakin teman-teman di rumah pengen kaya dan saya juga pengen kaya, jadi kita akan bahas bagaimana cara membaca laporan keuangan secara sederhana. Ini saya mungkin bakal tulis ya, bakal coret-coret di buku. Oke, sekarang kita akan belajar membuat laporan keuangan sederhana. Bentar. Ini kalau agak jelek, maaf ya teman-teman. Ya, kurang lebih kayak gini lah ya. Ini pendapatan. Ini pengeluaran. Ini aset. Ini liabilitas. Oke. Ini yang diajarin sama si Robert Kiyosaki. Ini laporan apa istilahnya, laba rugi. Ini neraca. Oke. Orang awalnya dapat duit dari mana misalnya? Kerja ya. Jangan kerja atau kerja lah. Oke. Orang ketika kerja itu pasti pendapatan, pengeluaran, habis. Ini kita ada 3 alur ya. Ada 3 alur laporan keuangan. Ini ada orang miskin, menengah, kaya. Kita kasih
kode ini 3, ini 2, ini 1 ya. Oke. Orang miskin itu laporan keuangannya gini doang, teman-teman. Ini dia kerja, dapat duit, pengeluaran habis. Ini kode nomor 3. Oke. Ini orang miskin itu dia laporan keuangan ini doang. Dia kerja, pengeluaran habis. Jadi nggak ada yang ditabung gitu. Kalau orang menengah, ini dia agak beda nih. Dia biasanya kerja, pengeluaran, terus dia beliin liabilitas. Ibaratnya dia kerja nih, punya gaji lumayan gede, pengeluaran segala macam, terus dia beliin, contoh liabilitas adalah rumah pribadi, mobil ya. Ini orang menengah nih, menengah, pribadi, dan lain-lain. Gitu. Jadi ketika dia nggak kerja lagi, ini kacau gitu. Udah kerja segala macam, terus apalagi di sini ada cicilan ya, cicilan. Misalkan rumahnya itu KPR, wah, mobilnya nyicil, tapi kerja ibaratnya dia kena PHK ya, amit-amit, terus ininya jadi beban gitu. Ini liabilitas. Ini membuat uang keluar dari kantong, gitu ya, cicilan lain, gitu. Sedangkan orang kaya, ini kita kasih tanda dulu, ini nomor 2. Orang kaya, dia kerja atau berbisnis itu dia dari pendapatan langsung ke aset. Contoh aset, misalkan dia ada bisnis juga termasuk aset ya. Investasi di bisnisnya sendiri atau di bisnis orang lain, terus aset portofolio, ini kita kasih nomor 3, 1 ya, 1, 2, 3, ini 1. Terus dia ada juga komoditas, contohnya emas gitu ya, perak, sawah, tanah, komoditas. Terus ada properti, terus ada IP. IP itu dia intellectual property, misalkan royalti, buku, film, dan macam-macam ya. Terus aset sewa, misalkan dia punya mobil, terus dia sewa-sewain, atau dia punya kamera atau apapun disewa-sewain gitu ya, aset sewa. Nah ini kan dia ngasihin cash flow. Nah mungkin dia awal-awalnya kerja, terus ke pengeluaran, ke aset dulu, nanti kayak tadi saya bilang, dia ibaratnya dapetin pendapatan, terus dia tabung dulu, pendapatan tabung, sisanya buat hidup. Gitu. Saya pernah baca riset bahwa 80-90% miliarder di dunia yang membangun kekayaannya dari nol itu mereka hidupnya sederhana, frugal, gitu ya. Kayak karena gini, dia ketika dapat pendapatan, entah itu dari kerja, dapat insentif tambahan, tunjangan, bisnis, itu ditabung dulu nih. Mungkin awal-awal bisa 10%, nanti dia pelan-pelan bisa naik tuh. Karena orang yang pertama kali nabung, maksudnya orang kalau udah suka nabung, udah kebangun habitnya, itu pasti bakal nambah terus ya. Saya juga awalnya 10%, 20%, sampai 80% dari income saya saving dulu gitu. Sisanya buat hidup gitu. Kecil-kecil dulu aja, 10% dulu aja. Dimulai dari sekarang gitu. Gitu ya. Nah, si asetnya ini, dia kan ngasilin keuntungan nih. Nah, keuntungan inilah buat pengeluaran, buat kedepannya nih, pengeluaran, oke, gitu.
Terus ketika pengeluaran udah tercukupi, dana darurat, terus targetnya udah kecentang nih. Misalkan targetnya kan dana darurat, dana pensiun. Ini ketika udah kecentang nih, dana darurat, dana pensiun, terus dia udah dikumpulin di sini, entah itu dana darurat, dana pensiunnya bisa bentuk portofolio, komoditas, properti, IP atau segala macam. Ketika udah kecentang, ketika udah memenuhi kebutuhan pengeluaran, baru orang kaya tuh dia dari si asetnya ini dipakai buat beli Ferrari, beli McLaren, beli rumah gitu. Jadi senang-senangnya tuh nanti gitu. Paham ya? Jadi ada aturan penting. Aturan pentingnya adalah orang kaya itu nggak pernah ngabisin pokoknya. Dia cuma makan returnnya. Contoh, kalau orang investasi, misalkan dia investasinya itu 1M. Si 1M ini ngasilin keuntungan misalkan 10 juta. Nah, dia tuh cuma pakai 10 jutanya. 1M-nya tuh dia nggak pernah pakai, jadi tabung terus. Oke, kurang lebih kayak gitu. Kalau orang miskin, pendapatan, pengeluaran habis. Orang menengah, pendapatan, pengeluaran, beliin liabilitas. Orang kaya, pendapatan, aset dulu, terus ke pengeluaran, sampai asetnya bisa nutupin pengeluaran, lalu baru dia bisa foya-foya. Oke, poin yang terakhir, yang ketujuh, yaitu meningkatkan kecerdasan finansial. Teman-teman harus sering-sering tuh ningkatin kecerdasan finansial. Teman-teman bisa baca buku, bisa nonton YouTube, ya kan, dengerin podcast, terus mungkin bisa ikut seminar berbayar ya, karena saya juga rutin tuh. Saya rutin setiap bulan tuh pasti saya beli buku gitu. Terus saya juga beberapa bulan sekali mungkin ikut seminar bisnis, investasi, dan keuangan, itu rutin ya. Kenapa? Karena ini anjuran dari Robert Kiyosaki untuk meningkatkan kecerdasan finansial. Karena untuk bisa menjadi kaya, kita tuh harus mempunyai pengetahuan, skill yang di atas rata-rata gitu. Di atas rata-rata. Orang kalau skillnya sama, pengetahuannya sama, ya pasti juga hasilnya bakal jadi sama gitu. Makanya untuk lebih unggul dari segi pengetahuan, dari segi hasil, ya pengetahuan juga harus unggul gitu maksudnya. Kalau ingin hasil yang berbeda, perjuangan mendapatkan pengetahuannya juga harus beda gitu. Itu alasan saya selalu menambah pengetahuannya. Terus itu kurang lebih kayak gitu 7 fundamental membangun kekayaan dari nol. Oke, kita review satu-satu. Yang pertama adalah mindset. Mindset ada 3. Yang pertama, miskin itu fase, bukan identitas. Terus mindset yang kedua, orang kaya beli aset, orang menengah ke bawah beli liabilitas. Arahkan seluruh fokus untuk membeli aset agar kelak aset itu bisa memenuhi gaya hidup kita. Ini kayak saya jelasin tadi di laporan keuangan. Kemudian mindset yang ketiga adalah orang kaya fokus pada peluang, orang menengah ke bawah fokus pada hambatan. Gitu. Itu poin pertama, mindset. Yang kedua adalah target finansial. Target finansial ada 2 pada umumnya, yaitu pertama dana darurat. Dana darurat itu dia di atas 10 juta, 3 sampai 6 bulan pengeluaran bulanan. Gitu. Terus yang kedua itu dana pensiun. Cara buat tahu dana pensiun teman-teman berapa, yaitu kebutuhan hidup per tahun dikali 25. Gitu. Terus misalkan ada target finansial lain, ya teman-teman boleh tambahkan tuh, boleh disesuaikan. Mungkin ada yang mau nikah, ada yang pengen jalan-jalan, beli apapun ya. Bebas ya. Tapi secara umum itu yang paling penting ada 2, dana darurat sama dana pensiun. Oke. Kemudian yang ketiga adalah mengelola uang. Mengelola uang. Teman-teman harus punya saving ratio. Minimal banget 10% dari sekarang nih. Misalkan bulan depan pokoknya teman-teman harus
nge-saving tuh 10%, mau taruh di cash, mau taruh di rekening, mau taruh di RDPU, boleh. Kalau saya pribadi taruhnya di RDPU untuk dana darurat. Kumpulin dulu dana darurat, fokus. Terus yang kedua dari mengelola uang adalah budgeting. Budgeting itu pemasukan per bulan berapa, pengeluaran per bulan berapa, gitu. Pokoknya kalau budgeting itu pengeluaran pertama adalah nabung. Oke, pengeluaran pertama adalah nabung. Tabung dulu sekian persen, sisanya baru pakai buat hidup. Cukup nggak cukup harus cukup. Gitu. Nanti di bulan depan di review lagi. Yang keempat itu membelanjakan uang. Catat setiap pengeluaran sekecil apapun. Misalkan kalau saya ceritain di awal, saya itu kalau parkir meskipun cuma 2.000 itu saya catat. Nyatatnya bisa di tulisan, dulu saya di kertas, terus berevolusi itu di HP, di notes, berevolusi lagi di aplikasi. Cari aja aplikasinya, bebas, banyak di Play Store. Terus review setiap bulan. Oke, setiap bulan tuh harus menganalisis budgeting gua bulan ini sekian, pemasukan sekian, pengeluaran sekian, yang ditabung sekian. Gitu, targetnya awal-awal pasti dana darurat dulu. Nah, mungkin 10 juta. Kalau 10 jutanya udah terkumpul baru boleh investasi. Nanti kita bahas ya di video berikutnya tentang investasi. Lebih dalam lagi, lebih spesifik lagi. Terus yang kelima adalah mendapatkan uang. 6 level dapetin uang. Level 1 itu nuker tenaga, level 2 nuker waktu. Level 3 nuker skill. Level keempat nuker outcome atau hasil, ngejanjiin sesuatu, dibayar berdasarkan hasil yang diberikan. Level 5 itu sistem. Level 6 itu profit sharing gitu. Teman-teman ini bisa catat di buku atau di notes ya. Itu 6 level dapetin uang. Terus yang ke-6 membuat uang bekerja. Teman-teman udah tahu kan tadi laporan keuangan udah ngerti jenis-jenis asetnya, dia ada kurang lebih ada 6 ya. Ada aset itu ada bisnis, ada aset portofolio. Aset portofolio itu ada RDPU, ada RDPT, Bitcoin, ETF mungkin kayak S&P 500, ada saham, ada obligasi, banyak contohnya. Terus ada komoditas. Komoditas tuh emas, misalkan perak, sawah mungkin ya kalau di zaman sekarang gitu. Terus ada properti sewa kayak apartemen, rumah gitu. Terus ada intellectual property atau IP. Contohnya kayak royalti buku, musik, film, dan ada aset sewa. Kayak misalkan teman-teman punya mobil pribadi terus disewain, atau punya kamera disewain, atau punya apapun disewain gitu. Terus yang ketujuh adalah meningkatkan kecerdasan finansial. Teman-teman harus rutin menambah keilmuan tentang keuangan, tentang literasi finansial jika ingin kaya. Paling simpel nonton video di YouTube dah, gitu, gratis tuh. Atau mungkin ngobrol sama AI ya, itu bisa baca buku, ikut seminar, ikut course gitu. Saya juga suka ikut online course, saya juga suka ikut webinar online gitu, meskipun berbayar, tapi saya ngerasa itu investasi ya. Karena Warren Buffett pernah bilang investasi terbaik adalah investasi pada diri sendiri. Investasi leher ke atas. Oke. Saya menyarankan kepada teman-teman untuk nulis poin-poin pentingnya. Boleh tulis di buku, boleh tulis di HP, atau dimanapun. Karena kalau kemampuan ingat manusia itu terbatas. Kadang saya juga ada lupa-lupanya, makanya saya senang banget gitu nulis ya. Saya kalau nulis itu catatan saya banyak teman-teman. Nih, ini udah full. Yang ini baru nih. Yang ini udah full. Terus ini juga full. Yang di lemari-lemari belakang full. Jadi saya kalau ikut seminar, baca buku, ikut webinar, itu pasti saya nyatat gitu. Saya senang nyatat orangnya. Ini pulpen baru beli nih. Bulan ini saya habis 3. Saking senengnya nulis. Gitu ya. Oke, kurang lebih kayak gitu. Terus
Kalau teman-teman udah konsisten melakukan hal ini, kemudian dana daruratnya udah terkumpul, kemudian teman-teman merasa apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, teman-teman bisa sharing di kolom komentar supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar dari teman-teman ya. Kita saling belajar gitu. Saya juga belajar dari teman-teman gitu. Terus kalau misalkan merasa konten ini bermanfaat, teman-teman jangan lupa like, subscribe, follow, dan share ke teman-teman yang lain supaya kita semua para Gen Z bisa membangun kekayaan dari nol.